Halo anak-anak online fisika terkasih, tersayang, dan terupdate. Selamat datang kembali di channel YouTube Fisik Easy. Nah, di pembahasan kali ini aku mau mengupas habis tentang gaya gravitasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya ataupun hukum Newton tentang gerak. Di sana sudah diinformasikan bahwa gaya adalah besaran yang menyebabkan benda bisa bergerak. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi? Perhatikan, gaya gravitasi itu secara definisi adalah gaya Nah, benda yang berada di permukaan bumi ini memiliki gaya gravitasi yang nilainya sama dengan gaya beratnya. Nah, kita mengenal gaya berat itu ya, jadi gaya gravitasinya sama dengan gaya berat. Nah, kita tahu kan gaya berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Karena ini adalah bumi, maka G-nya adalah G bumi. Kalau bendanya ini misalnya massanya 10 kg, maka 10 dikali percepatan gravitasi bumi 9,8, berarti 98 Newton. Bagaimana jika benda 10 kg ini kita bawa ke planet lain? Nah, kalau misalnya dibawa ke planet lain, otomatis G-nya ini mengikuti nilai G yang ada di planet tersebut. Jadi G yang 9,8 ini adalah G bumi atau percepatan gravitasi bumi. Ya, jadi masing-masing planet memiliki percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Setelah ini kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini aku misalnya tadi kan kita ketemu benda 10 kg ketika berada di bumi, maka nilai gaya gravitasinya atau gaya beratnya sama dengan 98 Newton. Wait. 98 Newton ketika berada di bumi. Jika bendanya itu kita bawa ke planet lain,
Ini ya, bendanya di planet lain yang memiliki jari-jari tentu saja yang lebih besar dari jari-jari bumi, misalnya 2 kali jari-jari bumi. Maka bagaimana dengan percepatan gravitasinya? Nah, untuk percepatan bagaimana dengan gaya gravitasinya? Jadi, gaya gravitasi atau gaya berat yang dialami benda, jadi F gravitasinya atau gaya beratnya itu kan tadi sama dengan M dikali G planet. Nah, jadi masanya tadi kita tahu masa bendanya 10 kg dikalikan dengan G planet. G planet itu nilainya adalah G dikali massa planet dibagi R pangkat 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilainya tergantung dari G planet tersebut, percepatan gravitasi planet tersebut. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi sebuah benda atau planet dalam hal ini nilainya sama dengan, aku pakai G aja ya di sini. Ya. Nilainya sama dengan G atau konstanta gravitasi universal dikalikan dengan massa planet dibagi R pangkat 2. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Satuannya apa? Satuannya meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Sekarang aku mau kasih contoh soal. Contoh soalnya adalah jika sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dari bumi. Misalnya, kalau tadi kan menempel nih. Misalnya jari-jari bumi tadi R. Ini misalnya R. Nah, kalau bendanya berada di posisi di sini, yang jaraknya anggap saja 5 meter dari pusat bumi. Pusat bumi kan di sini. Bendanya di sini. Berarti kan kita ngukurnya dari sini ke sini. Berarti 5 meter ditambahkan dengan jari-jari bumi. Bagaimana dengan nilai gaya gravitasinya? Maka gaya gravitasinya bisa kita tulis dengan G dikali massa benda dikali massa bumi dibagi R bumi ditambah 5 meter dari bendanya dikuadratkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau bendanya berada pada ketinggian tertentu persamaannya ini. Tapi kalau bendanya berada tepat di permukaan bumi, maka persamaannya seperti yang ini tadi. Seperti itu ya. Bagaimana kalau kita ingin membandingkan nilai gaya gravitasi pada benda di planet A dengan pada benda di planet B? Kita perhatikan di sini. Ini ada 2 planet, planet A dan planet B. Planet A memiliki jari-jari RA, planet B memiliki jari-jari RB. Bendanya sama, ya. Benda yang sama berada di permukaan kedua planet ini. Bagaimana dengan gaya gravitasi planet A dibandingkan gaya gravitasi planet B? Nah, kita bisa memasukkan persamaannya dulu ya. Fg untuk planet A itu sama dengan konstanta gravitasi universal dikalikan massa benda A dikali massa benda aja, nggak pakai A ya. Massa benda dikali massa planet A dibagi jari-jari planet A karena bendanya menempel di permukaannya pangkat 2 ya. Bagaimana dengan gaya gravitasi planet B? Persamaannya tentu saja Fg planet B itu sama dengan konstanta gravitasi universal dikalikan massa benda dikalikan massa planet B dibagi jari-jari planet B dipangkatkan 2. Nah, karena kita ingin membandingkan berapa sih nilai gravitasi benda A dibandingkan gravitasi benda B, maka tinggal kita bandingkan aja FGA banding FGB sama dengan, tulis rumus yang ini, G dikali M dikali MA dibagi RA pangkat 2 dibagi G dikali M dikali MB dibagi RB pangkat 2. Apakah ada yang sama atas dan bawah? Ya, ini yang sama ya. Coret-coret. Apalagi yang sama? M-nya. Coret-coret.
1,5 pangkat 2 ya. 1,5 meter pangkat 2. Hasilnya berapa? Langsung aja kita tulis. Ini kalikan aja semuanya ini, tapi ini dipangkatkan 2 dulu. Jadi yang 6,67 kali 0,5 dikali 0,45 itu hasilnya 150,075 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi, ini langsung aja ya, kan jaraknya itu kan 1,5 meter, kalau dipangkatkan 2 kan 225, 2,25, berarti aku bisa tulis langsung 2,25 kali 10 pangkat minus 2, terus pangkatnya itu aku taruh di atas, langsung ku pindahin ke atas, jadinya 10 pangkat minus 7. Coba kalian pikirkan dan kalian coba cari di rumah nanti ya, seperti apa nilai. Jadi sini langsung saya tulis 225 aja. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa muncul 10 pangkat minus 7? Coba kalian buktikan. Kalau sudah nemu, tolong komen di bawah. Jadi hasilnya berapa nih? Nah, hasilnya sama dengan 667 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Itu jawabannya. Ya. Selanjutnya kita fokus ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada dua buah bola A dan B memiliki massa yang sama tetapi diameternya juga sama ya. Diameternya juga sama. Nah, jika kuat medan gravitasi di suatu titik, kita nggak tahu titik itu di mana nih tempatnya ya. Itu jarak sama dengan 0, sementara jarak antara bola A dengan bola B itu 5. Di sini 5 satuannya nggak ada satuan ya. Anggapnya 5 satuan panjang atau 5 meter lah, anggap ya. Maka tentukan jarak titik tersebut terhadap kulit bola A. Jadi ditanyakan adalah titik yang memiliki gravitasi 0 terhadap salah satu kedua benda ini ya. Jadi misalnya titik itu aku taruh di sini. Jadi kalau misalnya jaraknya terhadap A ini aku tulis sebagai R, maka jarak titik tersebut terhadap kulit bola B itu adalah 5 dikurang R. Kenapa seperti itu? Karena jarak antara A dan B kan 5. 5 dikurang R itu ya jarak antara titik tersebut terhadap benda B, seperti itu. Oke, kita bisa menyelesaikan dengan perbandingan ya. Karena di sini kita ingin mencari jarak titik tersebut, berarti kita lihat bahwa kalau misalnya kedua benda ini memiliki jarak yang sama, maka G-nya kan sama ya. Atau gaya gravitasinya kan sama. Berarti karena di sini medan gravitasinya sama dengan 0, nih medan gravitasinya sama dengan 0, maka medan gravitasi planet bola A itu akan sama dengan medan gravitasi bola B. Nah, medan gravitasi tadi kan kita tahu G MA per RA pangkat 2 sama dengan G MB per RB pangkat 2. Kalau kita selesaikan, maka hasilnya menjadi, ini kan coret nih, maka bisa kita tulis nilainya itu MA per RA pangkat 2 sama dengan MB per RB pangkat 2. Aku rapikan dulu, baru aku tulis di sini angka-angkanya ya. 4 dibagi RA pangkat 2 sama dengan, aku tulis R aja ya supaya enak. Nah, di sini R aja. Jadi R pangkat 2 sama dengan berapa? 9 dibagi 5 dikurang R pangkat 2, seperti itu. Nah, di sini kan kita kumpulkan nih yang ada R-nya ya, dikumpulkan dengan yang ada R-nya, berarti kan 5 dikurang R dibagi R, pangkatnya aku keluarin karena sama-sama memiliki pangkat 2, 9 per 4. Pangkatnya dipindahin ke sini kan jadi akar. Akar 9 3, akar 4 itu 2, berarti 5 dikurang R per R. Kalikan silang, maka jawabannya adalah ketemu angka 10 min 2R sama dengan 3R. Jadi R-nya sama dengan 2 meter. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. Perbandingan periode planet A dan B adalah 8:27. Jika jarak rata-rata planet A terhadap matahari adalah 4 satuan astronomi disingkat SA, tentukan jarak rata-rata planet B terhadap matahari. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti nomor 3 ini, kita bisa menggunakan rumus hukum Kepler 3 ya. Rumus
hukum Kepler 3. Intinya apa? Ya, bunyinya itu adalah periode planet A dipangkatkan 2 per jarak planet A dipangkatkan 3 itu sama dengan periode planet B dalam mengelilingi matahari dipangkatkan 2 dibagi jarak rata-rata planet B terhadap matahari pangkat 3. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bandingkan aja. Tadi kan kita sudah ketemu periode planet A dan B. Periode planet A kan 8 pangkat 2. Jarak planet A diketahui nggak anak-anak online? Jawabannya ada 4 ya. Jarak planet A berarti 4 pangkat 3. Sama dengan periode planet B 27 pangkat 2 dibagi yang kita cari adalah jarak rata-rata planet B terhadap matahari pangkat 3. Oke, kita selesaikan langsung. 8 pangkat 2 adalah 64, sedangkan 4 pangkat 3 juga 64. Ya, sedangkan 27 pangkat 2 itu kan nilainya 729 dibagi jarak rata-rata planet B pangkat 3. Ini satu kan nilainya kan. Jadi RB pangkat 3 sama dengan 729. Jadi RB sama dengan akar dari 729, nilainya sama dengan 9 satuan astronomi. Ketemu anak-anak online. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 atau soal terakhir. Di sini kita bisa melihat bahwa sebuah satelit cuaca memiliki berat 200 Newton sedang mengelilingi bumi dengan ya. Di sini masanya sama berarti 1 ya. Anak-anak online ini sorry kecoret dan nggak bisa dihilangkan karena sudah ke save. Oke, kita langsung aja. Karena massa planet tetap, dalam hal ini bumi, jadi variabel yang berubah hanya jarak terhadap pusat bumi. Maka langsung aja nih dapat kita selesaikan dengan perbandingan terbalik antara W dan jarak kuadrat. Langsung aja kita gunakan persamaan yang ini tadi yang sudah aku tulis. W di ketinggian tadi 200 Newton, sedangkan W yang di permukaan kita cari, kemudian G di ketinggian. Ingat ya, karena sama-sama berada di bumi, maka masanya kan sama, jadi nggak perlu kita cari, massa planetnya kan sama ya, jadi hanya bergantung pada jaraknya aja. Berarti jarak di ketinggian yaitu 2/3R ditambah R pangkat 2 tutup kurung ya, dibagi R kuadrat. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Jawab di komen ya. Oke, kita selesaikan. 200 dibagi W sama dengan 5/3R kuadrat per R kuadrat. Coret ininya, ketemunya 200 per W, ini masih pangkat 2 ya, sama dengan 25/9. Oke, kita sekali silang. Jadi 25W sama dengan 200 dikali 9. Jadi W-nya sama dengan 200 dikali 9 dibagi 25. Nilainya sama dengan 1250 Newton. Jadi ketika berada pada ketinggian, ketika berada di permukaan bumi, maka W-nya jauh lebih besar dibandingkan ketika berada pada ketinggian. Online, sampai di sini dulu materi pembelajaran Pak tentang gaya gravitasi ini. Ingat, pertanyaan-pertanyaan tadi ada di seputar penjelasan soal ataupun di materi. Tolong dijawab di komen sebagai penilaian harian. Oke, see you next video.